Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum kekekalan momentum. Untuk memahami hukum kekekalan momentum itu kita lihat tumbukan antara dua buah benda, yaitu benda M1 dan M2. Supaya benda satu bisa menumbuk benda dua dengan arah kecepatan yang sama pada kasus ini, tentu seharusnya benda satu itu dan benda dua itu bergerak pada satu garis lurus, dan kecepatan benda satu harus besar dari benda dua supaya benda satu bisa mengejar benda dua, sehingga benda satu bisa menumbuk benda dua. Saat terjadi tumbukan itu, tentu benda satu akan memberikan gaya pada benda dua. Benda satu akan mendorong benda dua, sehingga benda dua kecepatannya awalnya P2 akan menjadi lebih cepat setelah tumbukan yaitu P2 aksen, karena diberi gaya oleh benda satu. Dimana benda dua, gaya yang diberikan benda satu pada benda dua itu kita beri nama F12, yaitu gaya yang bekerjakan benda satu pada benda dua. Sekali lagi, F12 bekerja pada benda dua sebagai gaya aksi. Reaksinya, benda dua memberikan gaya pada benda satu dengan gaya yang diberi nama F21. Sekali lagi, F21 itu gaya yang dikerjakan benda dua pada benda satu, bekerja pada benda satu, tegasnya. Kemudian kita bisa menulis sesuai dengan hukum Newton 3, bahwasanya F aksi itu sama dengan min F reaksi. F aksi itu akan sama dengan min F reaksi. Aksi yaitu gaya yang diberikan benda satu pada benda dua tadi, yaitu F12, sama dengan min F21. F12 gaya yang dikerjakan pada benda 2, F12 tadi, dimana kita sudah mempunyai pemahaman bahwa F itu M kali A, dimana F itu artinya gaya yang diberikan pada benda M sehingga timbul percepatan A. Jadi sementara F12 gaya yang diberikan pada benda 2, tentu ini akan menjadi M2 kali A2. Dengan logika yang sama, tentu ini akan menjadi M1 kali A1. A itu perubahan kecepatan tiap saat. Perubahan kecepatan benda 2 tentu dari P2 menjadi P2 aksen, perubahan kecepatannya menjadi P2 aksen kurang P2 per delta T, percepatan itu sama dengan min M1 kali A1 nya perubahan kecepatan benda 1 atau percepatan benda 1, perubahan kecepatan tiap saatnya tentu P1 awalnya menjadi P1 aksen, tentu P1 aksen kurang P1 per delta T. Ini M2. Delta T itu selang waktu gaya diberikan pada benda tersebut, yaitu selang waktu saat tumbukan. Saat tumbukan berarti delta T nya sama, maka bisa kita eliminir. Dan kita sederhanakan persamaan ini menjadi M2 P2 aksen kurang M2 P2 akan sama dengan M min M1 P1 aksen tambah M1 P1. Maka kita susun yang aksen sama-sama aksen aja dulu. Ini pindahin ke sini menjadi M1 P1 aksen tambah M2 P2 aksen sama dengan M1 P1 tambah M2 nya ditaruh di sebelah kanan sama dengan menjadi M2 P2. Yang bagusnya yang tidak aksen dulu, baru setelah itu yang aksen. Maka kita tulis M1 P1 tambah M2 P2 itu akan sama dengan M1 P1 aksen tambah M2 P2 aksen. Sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya momentum itu M kali P. Jadi M kali P adalah momentum. Karena M1 itu momentum benda 1, kita namakan P1 sebelum tumbukan. Tambah M2 P2 itu kecepatan benda 2 sebelum tumbukan. Tentu momentum benda 2 sebelum tumbukan P2. M1 P1 aksen kecepatan benda 1 setelah tumbukan. Ini tentu momentum benda 1 setelah tumbukan, kita pakai aksen. Ini demikian pula P2 aksen. P1 tambah P2 momentum benda 1 dan tambah momentum benda 2 tentu momentum benda sebelum tumbukan. Jadi kita namakan sigma P1 aksen itu momentum benda 1 setelah tumbukan dan momentum benda 2 setelah tumbukan. Jadi P1 aksen dan P2 aksen tentu momentum. Ini P1 aksen, ini P2 aksen, tentu momentum benda 1 dan benda 2 setelah tumbukan. Kita beri nama sigma P aksen. Jadi dari sini kita dapatkan bahwasanya jumlah momentum benda sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum benda setelah tumbukan. Inilah yang disebut dengan hukum kekekalan momentum. Momentum benda sebelum tumbukan dengan momentum benda setelah tumbukan sama atau kekal kita sebut.
kesempatan ini yang akan sering terpakai persamaannya dalam soal-soal nanti adalah persamaan ini M1 P1 tambah M2 P2 akan sama dengan M1 P1 aksen tambah M2 P2 aksen. Itu akan sering terpakai. Untuk lebih paham tentang persamaan ini, kita bahas satu contoh soal supaya dicatat nanti contoh soalnya ya. Sekarang dibacakan saja. Dua buah benda dengan massa masing-masing M1 dan M1 5 kg dan M2 2 kg bergerak saling berlawanan arah dengan kecepatan masing-masing 4 meter per sekon dan 3 meter per sekon. Kemudian tentukan kecepatan benda 2 setelah tumbukan. Jika benda 1 setelah tumbukan kecepatannya 2 meter per sekon dengan arah sama dengan arah semula. Jadi dari sini dari soal tadi dapat kita bikin ringkasan dengan bikin gambar saja. Ini benda 1 atau di sini saja kita bikin. Ini benda 1 sebelum tumbukan. Kecepatannya tadi kita sebutkan masanya 5 kg, benda 1 masanya 5 kg M1, kecepatannya benda 1 kecepatannya 4 meter per sekon, tadi kita bacakan 4 meter per sekon. Kemudian benda 2 masanya 2 kg, M2 2 kg tadi, kecepatannya 2 meter per sekon, 3 meter per sekon, berlawanan arah 3 meter per sekon. Ini B2, ini B1, ini benda 2. Kemudian setelah tumbukan benda 1 itu kecepatannya sama dengan arah kecepatan semula, yaitu 2 meter per sekon. Tetap ke kanan dengan kecepatan 2 meter per sekon. Benda 1 itu yang kita namakan P1 aksen, ini benda 1. Maka benda 2 P2 aksen bagaimana kondisinya? Itu yang dipertanyakan. Maka kita bisa menuliskan persamaannya seperti yang tadi, M1 P1 tambah M2 P2 itu akan sama dengan M1 P1 aksen tambah M2 P2 aksen. Maka M2 tadi 5 kg kali P1 itu 4 meter per sekon tambah M2 2 kg kali benda 2 kecepatannya ke kiri, ini kita beri tanda min karena arah kecepatannya berlawanan, ini min 3 meter per sekon sama dengan M1 tadi 5 kg. P1 aksen kecepatannya tetap ke kanan, maka tetap kita tulis positif 2 meter per sekon tambah M2 2 kg, kecepatannya menjadi berapa itu yang dipertanyakan, P2 aksen. Maka kita bisa menyelesaikan persamaan ini menjadi kilogramnya bisa kita coret terlebih dahulu. Maka ini menjadi 20 meter per sekon kurang 6 meter per sekon akan sama dengan 10 meter per sekon ditambah 2 P2 aksen. Maka dalam hal ini kita bisa coret duanya, ini jadi 5, ini jadi 3, ini jadi 10. Maka P2 aksen itu akan sama dengan 10 kurang 3 itu menjadi 7, kemudian dikurang 5 itu menjadi 2, maka P2 aksen menjadi 2 meter per sekon. Jadi setelah tumbukan benda 2 yang awalnya arahnya ke kiri sekarang menjadi P2 aksen itu menjadi plus 2, jadi mereka sama-sama bergerak ke kanan dengan kecepatan masing-masing 2 meter per sekon setelah tumbukan. Jadi kira-kira seperti itu model soalnya, mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi hukum kekekalan momentum itu, momentum benda sebelum dan setelah tumbukan itu adalah sama.
barangkali demikian aja, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.